Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Anak-anakmu, semua undangan boleh datang menyaksikan akan pekerjaan tanganmu yang besar di kota ini. Kami bersyukur meninggikan Engkau pada saat ini Tuhan. Namamu akan tetap ditinggikan. Amin. Engkau penguasa tunggal. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau beracara dari awal sampai akhir Tuhan. Agar namamu saja yang ditinggikan. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan daripadamu. Hanya Engkau yang ditinggikan malam ini Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Kita beri kemuliaan. Mari saudara, kita akan terus memuji-mujikan Tuhan kita yang besar. Karena Dia yang maha agung, Dia yang maha besar. Malam hari ini hanya satu nama yang akan kita tinggikan, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagi Dia yang mulia. Bagi anak
ini Bapa, kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan bukan sesuatu drama buatan manusia, saudara. Tetapi berdirinya gedung ini adalah merupakan bukti nyata dan sejarah yang memang terjadi. Dan Tuhan inginkan untuk kami bagikan bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Suatu oratorium yang akan digelar ini bukan rekayasa manusia, tapi pekerjaan Allah. Dia yang merancangkan, Dia yang melakukan,
dan Dia yang menyelesaikan. Saudara-saudara, untuk menyaksikan oratorium ini dibutuhkan konsentrasi. Bagaimana saudara mendengar Allah berbicara, bagaimana saudara mendengar firman itu dinyatakan, baru saudara bisa mengerti bagaimana cara kerjanya Allah. Sampai gedung ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itulah perbuatan Allah yang besar. Sungguh kami mengharapkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan, dan kita melihat supaya kita bisa menangkap bagaimana Allah bekerja, dan kita boleh bawa pulang sebagai satu kehidupan yang akan terus mengingatkan kita bagaimana kita mengikut Dia dan kita berhasil mengikut Dia. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan sama-sama saksikan suatu kerja Allah yang besar dengan tangannya yang kuat. Dia akan nyatakan semua itu. Oratorium ini menceritakan sejarah berdirinya Gedung Grazia, di mana pada mulanya Persekutuan Doa Eklesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin menyelenggarakan persekutuan di Jalan Kesambi 185. Izin diberikan hanya sampai bulan Agustus 1989. Seluruh pengurus inti bergumul dalam doa, memohon belas kasihan Tuhan untuk izin boleh didapatkan kembali. Tuhan janjikan 1 minggu untuk masing-masing pengurus berdoa setiap jam 5 pagi. Dan selesai jangka waktu yang 1 minggu itu, Tuhan bergerak dan izin didapat kembali sampai dengan Desember 1989. Tetapi selanjutnya, Persekutuan Doa Eklesia tidak mendapatkan perpanjangan izin kembali. Dan Tuhan membuat perkara ini untuk memaksakan rencananya jadi atas persekutuan yang menjadi miliknya sendiri. Oleh kemurahan Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari menyediakan tempat bagi persekutuan eklesia ini. Pergilah, melangkahlah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu, karena aku akan membuat persekutuan ini menjadi berkat bagi kota ini.
Terima kasih Bapak. Hamba akan melangkah. Pimpinlah hambamu ini berjalan sesuai dengan rencanamu. Amin. Permisi, permisi. Bah, ada datang rupanya tamu. Oh, Ibu. Mari silakan masuk, Bu. Bu, kami ingin menanyakan apakah rumah ini milik Ibu dan berminat untuk dijual. Benar, Bu. Ini rumah milik kami. Rumah warisan orang tua kami, Bu. Saya adalah salah satu ahli warisnya. Berapa orang, Bu, ahli waris rumah ini? Banyak, Bu. Tetapi bila Ibu berminat, kami dapat merundingkannya, Bu. Berapa harganya sih, Bu? 200 juta, Bu. Hah? Mahal amat. Emangnya luasnya berapa, Bu? Luasnya 2000 meter persegi, Bu. Mari silakan Ibu melihat-lihat ke dalam. Yuk kita lihat-lihat. Yuk, yuk. Ini apa sih? Patung. Kok hidup sih? Kami permisi pulang dulu, Bu. Kami akan berunding terlebih dahulu. Baiklah, Bu. Kami tunggu ya. Cinani, hei Cinani. Saya dengar Taci mau mencari tempat untuk gedung pertemuan. Di Jalan Siliwangi ada, Ci. Yuk kita lihat. Yuk, lihat aja, Ci, nggak apa-apa. Ini rumahnya, Ci, cukup luasnya. Loh, kok butut amat? Ya, ini nggak ada yang ngurus sih, Ci. Renovasinya pasti banyak ini sih. Siapa sih Sian yang punya? Ini punyanya orang, tetapi tante saya sebagai penyewa dan sudah menyerahkan pada saya. Kalau Taci ada minat, nanti saya rundingkan dengan pemilik rumahnya, Ci. Oh. Kita pulang dulu yuk, Ci. Doa dulu. Ya, Sian, kita kumpulkan dalam doa dahulu. Apakah tanah yang ini yang Tuhan rencanakan untuk gedung pertemuan yang Tuhan anugerahkan untuk kota kita? Permisi, permisi. Hanya pagi-pagi udah ada tamu rupanya ini. Ada ganggu aja pagi-pagi ini. Siapa ya? Coba lihat.
ya, Syoca manis-manis. Ada apa ini? Selamat pagi, Cek. Oh, selamat pagi. Coan. Coan. Cek, Oi. kami tuh mau nanya. Cek tuh punya tanah yang di Jalan Dr. Wahidin ta, Cek? Betul. Itu tuh yang masih sawah tuh, Cek. Betul. Punya itu. Apa ada minat? Iya, Cek. Pengennya tuh kalau misalnya harganya cocok sih, kepengen dibeli. Oh, begini ya. Ngai kasih tahu sama cucu-cucu yang manis-manis ini. Tanah itu di dalam penawaran sama seorang pengusaha dari Jakarta. Dia berminat bikin hotel di Cirebon, namanya Puri Satrika. Apa, Cek? Puri Satrika. Puri Santika. Satrika itu buat gosok baju, masa ini tidak tahu. Masa Satrika? Santika, Cek. Oh, ya. Silahkan, serah situ aja lah. Cek, berapa sih, Cek, luasnya tanah itu? Oh, luasnya kira-kira 5.000 meter persegi. Oh, gede juga ya. Oh, tuh besar. Cek punya semua tanah di sini 5.000. Di Jakarta banyak lagi, lebih banyak. Cek. Kaya dong. Kaya dalam Tuhannya. Lo batuk, Cek, maaf ya, Cek, batuk. Di komik aja, Cek. Cek orang Kristen ta, Cek? Oi, orang Kristen. Kristen baru bertobat 1 minggu yang lalu. Di mana, Cek, bertobatnya, Cek? Wah, ngai pergi persekutuan doa Rabu sore, Eklesia. Cuma kita nggak lihat ya. Iya, aku nggak pernah lihat ya. Wah, ngai duduk di paling depan loh. Nih masa gak dilihat. Cek, kenal saya nggak? Mungkin pujian deh, Cek. Kaya nih ya. Tempo hari kaya nih yang memimpin pujian ya. Siapa yang khotbah, Cek, lagi bertobat? Pak Yusak. Pak Yusak itu dari Bandung. Ngai tahu itu dari Bandung. Cek, kembali lagi, Cek, bicara perkara tanah tadi tuh, Cek. Ya. Udahlah dijual sama kita aja, jangan dijual sama itu Hotel Puri Santika. Oh, ya. Baik. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau dalam rencana Tuhan pasti bisa jadi. Tapi kalau bukan masuk dalam rencana Tuhan, tidak bakal jadi. Percaya atau tidak. Ini doa aja. Ini banyak doa. Betul, Cek. Ya. Cek udah banyak tahu ya. Ya. Udah, Cek, pagi-pagi nih kita nggak lama, nggak gangguin, Cek. Ya. Kamsya. Kita mau pulang, Cek, ya. Permisi ya, Cek. Kamsya. Hati-hati cucu di jalan ya. Baik-baik ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dalam pergumulan doa terhadap ketiga tanah tersebut, kami tidak mendapatkan pernyataan Tuhan. Shalom. Cinani, apakah persekutuan sudah dapat tempat? Oh, belum loh, An. Ci, ini ada tawaran sebidang tanah luas berdampingan dengan tanahnya Pak Jimmy. Tahu kan Pak Jimmy? Iya, tahu. Di Jalan Setiabudi. Tapi masih berupa sawah. Per meternya mintanya 60.000. Mahal juga ya, An. Iya. Tahu nggak letaknya? Yuk kita lihat ke sana aja, tah. Kamu saya samper. Boleh.
tanahnya, Cik. Dan ini tanahnya Pak Jimmy yang situ. Oh, masih sawah? Waduh, nanti dalam sekali loh, Cik, kayaknya nih. Enggak, nanti sih diuruk. Diuruk harus lebih tinggi dari tanah di luar. Luas seluruhnya berapa ya, An? 2000 meter sih kayaknya. Harganya berapaan? Mintanya 60.000 semeternya. Gimana ya? Bisa ditawar nggak? Ya coba nanti saya tawarkan, Cik. Dukung dalam doa, Cik, supaya Bapak itu dijamah, supaya memberikan harga murah. Cik, kalau ya tanahnya Pak Jimmy gimana? Oh iya, An, kalau tanahnya Pak Jimmy gimana? Mau dikasihin apa mau suruh bayar juga? Puji Tuhan, kalau Tuhan kehendakin pasti diserahkan. Ya pasti dong kehendak Tuhan. Kita hari Selasa kumpul aja yuk, kitanya berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Sebenarnya ini tuh rencana Tuhan nggak, tanah yang di Jalan Setiabudi ini. Kalau dilihat sih kelihatannya ya tanahnya cukup luas. Tapi kita cari kehendak Tuhan aja yuk. Ya. Yuk An, kita pulang dulu. Jangan lupa ya nanti hari Selasa ngomong sama Pak Jimmy. Iya. Inilah tanah perjanjian itu. Jangan kamu khawatir di dalam segala perkara, karena yang melakukan segala-galanya adalah Tuhanmu sendiri. Cara yang Allahmu lakukan untuk pembangunan gedung ini tidak sama dengan cara-cara lain yang kamu lihat dan kamu dengar. Nanti kamu akan dapat melihat bahwa apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tiba-tiba itu terjadi. Oleh karena itu, yang Tuhanmu tuntut daripada kamu semua, kuduskan dirimu. Hiduplah kudus, supaya semua rencana Tuhan terjadi atas hidupmu. Semua yang terlibat dalam pembangunan belajar untuk hidup kudus, maka berkat Tuhan akan tercurah dengan tidak putus-putusnya. Jangan kamu khawatir, karena Tuhanmu akan melakukan segala-galanya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, kami membeli tanah di Jalan Setiabudi, yang oleh pekerjaan Tuhan diberi tambahan tanah, sehingga dapat menembus jalan utama, yaitu Jalan Dr. Sudarsono, dengan keseluruhan luas tanah yang Tuhan anugerahkan 6.100 meter persegi. Penampilan anak-anak ini melambangkan tanah daripada gedung Grazia yang tidak dapat dipergunakan sebelum diuruk dan diratakan.
datanglah firman Tuhan pada tanggal 17 November 1991. Pada permulaan bulan yang pertama pada tahun yang akan datang, kamu harus memulai pembangunan itu. Adakan suatu doa, panggil saudara-saudaramu baik yang menggambar maupun yang menghitung, dan saudara-saudaramu yang terlibat di dalam pembangunan ini, dan berdoa bersama-sama. Setelah itu engkau mulai pembangunan itu, maka kamu akan dapat melihat kuasa Tuhanmu yang akan bekerja luar biasa. Kamu akan dapat melihat akan kekuasaan Tuhanmu yang tidak dapat dibendung oleh manusia. Dan pembangunan gedung ini akan menjadikan sesuatu kemuliaan Tuhanmu di kota ini. Setiap mulut yang akan melihat gedung ini tidak akan memuliakan orang lain, melainkan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah berkuasa. Karena kemuliaan Tuhanmu akan turun atas rumah itu, dan kemuliaan Tuhanmu akan meliputi akan pembangunan itu. Semua orang akan dipimpin oleh Tuhanmu, sehingga segala-galanya itu dapat terjadi dan terlaksana, dan pembangunan itu akan terus berjalan, tidak ada berhentinya, dan segala sesuatu akan menjadi selesai. Bapa, kami siap melakukan kehendak-Mu. Amin. Titik perkembangan pembangunan adalah dengan mulai dipancangkannya fondasi-fondasi tiang yang akan digambarkan dengan penampilan para remaja. Musik.
Tuhan menginginkan dibentuk kelompok pendoa syafaat dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Setiap hari ada satu kelompok anak-anak Tuhan yang berdoa di tempat ini. Pada mulanya kami berdoa di Bedeng. Sampai gedung ini selesai hari ini, kelompok doa ini masih terus berdoa. Dan setelah gedung lantai pertama hampir selesai di bulan April 1996, Tuhan memberitahukan bahwa setiap pemimpin kelompok doa tersebut harus mengelilingi ruang dalam gedung ini dengan berdoa supaya terbentuk benteng-benteng kekuatan Allah untuk menahan serangan-serangan kuasa kegelapan. Tahun 1993 sampai 1995. Hari demi hari berlalu, pembangunan terus berjalan, tetapi kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Mereka ingin menggagalkan rencana Tuhan untuk kota ini dengan mulai menyerang dalam kehidupan pribadi semua pengurus dalam hal yang sama, yaitu keuangan. Tujuan kuasa kegelapan agar setiap pengurus memalingkan perhatiannya daripada pembangunan ini kepada pergumulan pribadi, sehingga pekerjaan pembangunan terbengkalai. Keadaan ini digambarkan oleh penampilan para pemuda yang bersifat masa bodoh dan seenaknya sebagai kenyataan daripada pengurus di masa-masa itu.
Jangan sia-siakan anugerah Tuhanmu. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan sia-siakan akan apa yang sudah Tuhan janjikan. Jangan lalaikan. Jangan lalaikan. Jangan lalaikan akan apa yang Tuhan sudah suruhkan dan sudah perintahkan. Jangan lalaikan, karena ini adalah pekerjaan yang harus engkau lakukan. Pada tanggal 26 Februari 1995, datanglah firman Tuhan. Saat ini Tuhan berbicara kepada kamu semua, siapkan dirimu sungguh-sungguh, karena kamu semua inilah yang menjadi alat untuk pekerjaan Tuhanmu dapat terlaksana. Bukankah Tuhanmu yang mempunyai rencana dan merencanakan? Tetapi bagi alat-alat yang dipergunakannya apabila tidak siap, maka segala rencana ini menjadi terbengkelai. Tetapi pada titik terakhir ini, Tuhan memberi semangat kembali kepadamu untuk kamu dapat menyelesaikan sampai selesai akan pekerjaan Tuhan ini. Tetapi ingat akan peringatan Tuhanmu pada hari ini. Masih ada waktu yang cukup panjang di mana kamu semua harus berlomba. Laksanakan tugas yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhanmu sudah cukup lama menunggu. Semua berkat yang Tuhanmu sudah sediakan jatuh sungguh-sungguh kepadamu. Ingat apa yang Tuhan rencanakan pasti terjadi. Apabila Tuhanmu sudah berpesan kepadamu dan kau tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, berkat dapat jatuh kepada orang lain. Ingat apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini. Tuhanmu sangat mengasihi akan kamu semua. Oleh karena itu hari ini Tuhan memperingatkan kamu, jangan sampai berkat itu jatuh kepada yang lain, karena sebenarnya engkau semua yang harus menerimanya. pembangunan yang telah Engkau rencanakan. Teguhkan kami, kuatkan hati kami, agar tak menyimpang dari jalan-Mu.
bersatu padu membangun rumahmu, bergandengan tangan, bergandengan tangan, selesaikan tugas yang telah Engkau berikan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami, utuslah kami siapkan diri, lakukan pekerjaan-Mu. Saat ini kami berjanji, curahkan hidup kami bagi-Mu. Pakai kami Tuhan untuk meneruskan pembangunan yang telah Engkau rencanakan. Teguhkan kami, kuatkan hati kami, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kami sing-singkan lengan baju, tinggalkan pribadi kami, bersatu padu membangun rumah-Mu. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, selesaikan tugas yang telah Engkau berikan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, selesaikan tugas yang telah Engkau berikan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, maka segeralah dibenahi segala yang terbengkalai, dibuat time schedule yang baru, dan mengadakan pertemuan untuk doa syafaat dan rapat seluruh pengurus Yayasan Grazia setiap hari Jumat. Dan selesailah lantai pertama gedung Grazia ini. Dan pada tanggal 24 November 1996, Tuhan berfirman, Dengar saat ini apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Pada tanggal 1 Desember 1996, semua pengurus eklesia dan pemain musik yang akan melayani harus datang tepat pada jam 8 pagi. Semua yang memasuki ruangan itu harus melepaskan alas kaki di lobi, tidak terkecuali.
Pengurus bersama dengan hamba Tuhan Yusak dan pelayan musik mengelilingi akan ruangan itu sebanyak 7 kali. Sesudah 7 kali dikelilingi dengan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, yaitu berdoa dengan bahasa roh, dan diakhiri di panggung, maka gedung itu akan dibersihkan oleh Tuhanmu dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Desember 1996, gedung ini diresmikan oleh Wali Kota Madya Cirebon. 11 Desember 1996 merupakan Natal Eklesia yang pertama kali dengan menggunakan gedung lantai pertama Grazia ini. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle jingle. Itulah awal dari pemusatan seluruh kegiatan persekutuan doa eklesia di Jalan Dr. Sudarsono ini. Pembangunan terus berjalan untuk menyelesaikan lantai 2 dan 3. Pada tanggal 23 Desember 1997, Tuhan berfirman bahwa gedung Grazia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan gedung ini pasti jadi pada tahun 1998. Walaupun keadaan negara Indonesia mengalami goncangan ekonomi, tetapi berkat Tuhan akan terus mengalir. Akhirnya remaja, pemuda, dan orang-orang dewasa tampil untuk menggambarkan terwujudnya kesatuan, kesungguhan hati, dan kerjasama yang baik di antara para pengurus. Berkat Tuhan mengalir.
Tuhan mengalir dalam keadaan resesi, mujizatnya mengalir. Oh terpujilah Tuhan Yesusku. Oh terpujilah Tuhan Yesusku. Tak pernah ragu dan segala janji-Mu dalam keadaan resesi kami cari terang-Mu. Dalam keadaan resesi berkat Tuhan mengalir. Dalam keadaan resesi kasih Tuhan mengalir. Dalam keadaan resesi kuasa Tuhan mengalir. Dalam keadaan resesi mujizatnya mengalir. Oh terpujilah Tuhan Yesusku. Oh terpujilah Tuhan Yesusku. Tak pernah ragu dan segala janji-Mu dalam keadaan resesi kami cari terang-Mu. Pembangunan terus berlangsung dan terlihat pembangunan fisik Grazia dan pembangunan rohani anak-anak Tuhan di Cirebon berjalan bersama, di mana ada pembaharuan-pembaharuan rohani. Pembangunan fisik gedung menuju titik akhir. Pada tanggal 22 Februari 1998, Tuhan memberitahukan hal-hal untuk pembukaan gedung Grazia ini, yaitu selama 7 hari, yang diawali pada hari Rabu dan diakhiri pada hari Rabu berikutnya. Kecuali hari Minggu, jemaat tetap beribadah di gerejanya masing-masing. Dan Tuhan sendiri yang menunjukkan setiap perkara yang harus dilakukan untuk acara ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini, tanggal 30 Desember 1998, genaplah firman Tuhan. Tinggikan Dia, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh haleluya.
Rabashata karabashanda rabashedire. Kurabashata karabashanda karabashata karabata karalabata shadra. Dengar akan perkataan Tuhan Allahmu. Sesungguhnya hari ini aku telah tunjukkan di hadapanmu contoh kesetiaan dan kesungguhan di hadapan Tuhan Allah. Sesungguhnya dengan bangga aku tunjukkan kepadamu anak-anakku yang kukasihi, contoh kesungguhan dan kesetiaan di hadapan Allah yang seharusnya. Kurapasyata karabasyanta karalabata. Dan hari ini Tuhan Allahmu berkata, sekiranya kesetiaan dan kesungguhan yang sama ada padamu, Shanta karabasyete kerebe shanta karabataka, dalam waktu yang tidak lama engkau akan mengalami titik balik dalam hidupmu yang luar biasa. Gorasyata karabasyanta karaba, karena aku Tuhan yang sama yang mengasihi engkau. Aku Yesus yang sama yang engkau sembah. Aku yang sudah memberkati mereka, aku pun akan memberkati setiap engkau. Hanya tunjukkan kepadaku kesetiaan dan kesungguhan yang sama. Kirabasyata karabasyanta karabata karaba. Aku menanti umat yang sungguh-sungguh di hadapanku. Aku menanti umat yang setia seperti yang mereka tunjukkan selama ini. Dan aku yang tunjukkan ini di hadapanmu, anak-anakku, supaya engkau melihat kenyataan pada hari ini bahwa Tuhan yang engkau sembah tetap Allah yang berkuasa, tetap Allah yang sanggup memberkati, tetap Allah yang mengadakan mujizat bagi anak-anaknya. Shata karabas shata karabas shata karabah, ora shata karabas shata karabata karabah. Beshete karabas santa karabata santa. Jangan pernah bimbang lagi, dan jangan engkau takut melangkah menghadapi tahun depan. Jangan lihat akan kenyataan dunia, lihat akan semua janji yang Tuhanmu ucapkan kepadamu. Shata karabas shata karabas santa karabata kara, ora shata karabas shata karabata karabah. Meshete karabas sando korosata karabata karaba. Setiap apa yang engkau pegang di sekitarmu hari ini, dimulai dari tidak ada apa-apanya, tapi aku Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan hari ini engkau menyaksikan kuasaku di tengah-tengahmu. Shata kerebe shanda karabasata karaba. Dan mulai malam hari ini, kota ini tidak pernah sama lagi. Mulai hari ini, kota ini akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Shata karabas sete karalaraba, ora shata karabas santa karaba. Kalau aku melihat kesetiaan yang sama, kalau aku menjumpai kesungguhan yang sama pada setiap keluarga yang ada pada hari ini, maka Tuhanmu berjanji engkau juga akan diberkati, engkau akan melihat mujizat, engkau akan memuliakan Allahmu. Shata karabas shete karabas santa karabataka. Jangan gentar dan jangan takut. Tuhan yang berfirman tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia yang ingkar janji, dan aku tidak pernah lupa dengan apa yang aku ucapkan. Shata karabas shanta. Hanya percayalah kepada Tuhanmu, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh hati, maka aku akan memberkati engkau. Shata karibas shanta kebesheteka rahashata karabaha mebeha rahasatekaya musyaharabas shetekebaha mebeherehe beherahata koko yaha mahasa mahara mahamaha oho yaha sehehere behere beheraha orahashi beheyete kehe beherahaye maha lahasondo horosata karaha bayara mata keshete karabaha santaka. Bukankah aku sudah berkata, tidak ada yang mustahil bagiku dan juga bagi setiap engkau yang percaya kepadaku. Shante kemeshete karaba
Montahare meshete karamaha, mepeshete bahala. Lihatlah, aku akan membuat engkau berbeda dengan dunia. Aku akan membuat engkau berbeda dengan dunia. Aku akan membuat engkau berbeda dengan dunia. Shetere mehere paha. Oh ye paha semehera. Lahataho repehe paha. Oshata karaha sete kerebeta. Oh ya. Berbaliklah kepadaku, jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku, dan berpalinglah kepadaku. Maka terang Tuhanmu akan turun atasmu, maka jalan akan dibuka bagimu, dan engkau lihat kemuliaanku. Shatere behere paharaha pasete karaha, behere beshete keheraha. Orahashete karabashataka. Aku berpesan kepada hamba-hambaku, aku sudah beri kepercayaan kepadamu. Tuntun umat yang aku percayakan kepadamu di jalanku saja. Meshete karabasanta karapataka. Jangan pernah engkau punya agenda yang tersembunyi untuk dirimu sendiri. Jangan bangun kerajaanmu sendiri, bangun kerajaanku. Engkau akan melihat kemuliaan yang sama seperti yang engkau lihat pada malam hari ini. Here mahara bahasanta kara. Oh rahasete kara bahasanta rabarara. Bahasenta kara hasora hayabala. Maha mahaseke rehepe. Mo santa hayaha, santa harehepe shikehe, mehepe remete kerebe shanda, mohu shata kahaha. Mari semua angkat tangan di hadapan Dia. Katakan lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami memuji. Katakan haleluya.